Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham SIDO. Khususnya bagi teman-teman yang sudah terjebak di saham SIDO ya, dari harga sekitar 1000 ya sampai sekarang, mungkin saham SIDO ini masih belum bisa bergerak naik ya, masih trennya masih turun ya. Kalau naik pun hanya sedikit saja, mungkin 1%, 2%, kemudian turun lagi. Nah, ini kira-kira bagaimana trennya saham SIDO ini sampai 2023? Terus kalau teman-teman sudah terjebak di saham SIDO ini di harga tinggi, kira-kira bagaimana cara exitnya? Jadi nanti di sini kita bahas ya teman-teman. Di perdagangan kemarin saham SIDO naik 5 poin, jadi 635, 645. Tapi kalau teman-teman trading ini lumayan ya, ini bisa dapat 1,5% ya, mungkin ya 1% lah kalau dipotong biayanya ya. Di 635 tapi kecil ya lotnya ya, di 635 ini ya, di 645 kecil, jadi memang harus open buy open sell nih ya. Nah, kalau 1 minggu ini masih turun, 1 bulan sudah sempat naik sebenarnya teman-teman. Di saham SIDO ini sempat mantul dari 615 ke 655 ya, 40 poin. Setelah itu turun ya, turun 15 poin di 640, terendah di 635. Jadi kalau teman-teman mau masuk itu bisa tunggu di 635-an ya, 630, 635. Kalau dibawa turun lagi nanti ditunggu di 615. Ini untuk trading atau swing ya. Dalam waktu 1 bulan ini bisa naik turun sekitar berapa kali ini, lumayan ini ya, 1, 2, 3, 4 kalian lah ya. Nah, kalau 3 bulan masih turun jauh ini, 6 bulan juga masih turun, 1 tahun, nah ini 1 tahun ini juga masih turun. Jadi saham SIDO ini sempat di harga terendah di 615, 3 tahun ini hampir menyentuh harga 3 tahun yang lalu ya teman-teman, di 592. Kalau 5 tahun masih di atas ya, 5 tahun masih trennya masih positif ya. Tapi dari 2022 sampai sekarang ini masih tren turun ya. Secara PBV ini 5,8, pernya 21, jadi cukup tinggi ya. Ini saat saham SIDO kemarin menyentuh di harga 1000-an itu sebenarnya sudah banyak yang warning ya, bahwa saham SIDO ini sudah terlalu tinggi harganya. Nah, tapi momen untuk koreksi mungkin belum ada ya. Momen koreksinya baru ketika kinerjanya turun ya teman-teman. Nah, ini kita lihat kinerjanya. Jadi kinerja saham SIDO ini di tahun 2022 ini turun dibandingkan tahun 2021. Jadi akhirnya sahamnya juga ikut turun. Nah, di 2023 ini kalau kita lihat profitnya nih masih hampir sama, tetapi secara total turun teman-teman. Ini kita lihat IPS-nya ini kemarin 37, sekarang 30. Jadi kalau kinerjanya turun, kemungkinan saham SIDO untuk naik pun juga kecil, kemungkinannya kecil. Dividennya biasanya dibagi di bulan apa ini ya, November sama April. Jadi November April yieldnya berapa total yield? 5,7%, kecil ya. Net profit 448 miliar, cash flow-nya 254 miliar ya. Apakah ada kemungkinan naik ya? Kalau triwulan ketiganya naik, labanya naik, kemungkinan bisa ini saham SIDO naik. Tapi kalau triwulan ketiganya turun ya, otomatis sahamnya akan turun lagi. Saya sudah ini ya teman-teman, sudah nggak pernah masuk lagi ke SIDO ya. Jadi
karena trennya masih kurang bagus ya. Nah, kalau teman-teman sudah terjebak di saham SIDO nih ya, misalnya di harga 1000, bagaimana cara exitnya? Cara exitnya adalah ketika saham SIDO ini naik, teman-teman harus jual sebagian. Jadi setiap naik kita jual sebagian. Sebagian itu berapa? Bisa 10%, bisa 20%. Kalau teman-teman pengen cepat ya 20%. Berarti nanti 5 kali naik itu kita sudah keluar dari saham SIDO, dan masih banyak pilihan-pilihan yang lain ya untuk bisa kita pilih ya, misalnya kayak Asia Hardware. Ini kan saham-saham yang trennya baru bagus-bagusnya ini ya, Asia Hardware, kemudian apa, Era ini juga lumayan ya, trennya positif ini Era. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ya, bagaimana nih saham SIDO ini. Jadi kalau sudah terjebak di suatu saham yang downtrend, teman-teman ya jangan takut untuk cut loss ya, walaupun cut lossnya bertahap dan selalu ambil saat kenaikan. Jadi misalnya ini ya, ini saham SIDO ini pernah naik 1,56%, jadi kita jual. Setiap naik kita jual, setiap naik kita jual. Ini ada yang naik 4%, ini kita jual. Ini ada yang naik 1,4%. Jadi saat hijau ini kita jual, teman-teman. Jadi jualnya boleh sebagian, misalnya kalau takut nanti tiba-tiba ini melonjak tinggi ya kita jualnya 10% gitu kan, 10%. Nanti kita setelah misalnya 5 kali jual kan kita sudah punya 50% dari saham SIDO yang kita ini ya masih hold. Ya udah, kalau misalnya masih yakin dengan SIDO ini bahwa tahun depan bisa naik tinggi ya silahkan aja hold. Tapi kalau udah nggak yakin ya, yang paling nggak 50% ini, yang dana yang 50% ini kita sudah bisa belikan saham yang lain. Misalnya saham-saham komoditas sekarang kan sedang turun ya, misalnya kayak saham Adaro, ITMG, UNTR, Medco, Indi, PTBA, ini kan sedang turun ya. Atau saham-saham perbankan ya, misalnya BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, yang saham-saham yang tahan krisis ya, yang jelas tahan krisis dan ini apa jelas tumbuh gitu ya, paling enggak 20% itu bisa lah setiap tahun. Jadi itu teman-teman, jadi tekniknya adalah ketika kita menjual itu adalah saat sahamnya naik. Jadi kalau secara tren ya, sekarang SIDO ini trennya sebenarnya sudah mulai ada pantulan ya. Nah, ini sudah mulai ada pantulan, cuman belum begitu kuat ya. MACD-nya coba. MACD-nya juga masih minus, masih belum bagus. Stokastiknya lumayan nih teman-teman, ini udah mulai bisa masuk ya. Kalau teman-teman mau masuk ini di 635 ya, 635, 630 gitu kan, nanti jual di 650, 655 gitu. Nah, saat kalau belum punya ya, kalau sudah punya ya kita setiap hari di entry. Misalnya kita yakin besok Senin ini ada kenaikan ya di 645 ya atau 650 ya, kita entry jual di 650 misalnya. Setiap hari seperti itu, 10%. Kemudian nanti bila naik lagi kita jual lagi. Kalau turun kita tunggu dulu gitu kan. Kalau turun kita tunggu dulu, nggak usah kita jual kalau turun. Jadi kita begitu naik kita jual lagi 10%. Nanti dari total kerugian kita itu lama-lama saham kita akan lepas ya dari SIDO. Karena kalau kita untuk cut loss langsung kan, lihat floating loss misalnya dari harga 1000 itu udah floating loss berapa ini ya, 1000 dikurangi 640 dibagi 1000, floating loss 36% ya, besar banget ya. Kalau dana kita 100 juta udah 36 juta kan, lumayan.
Kalau 1 miliar, wah 360 juta. Banyak banget ya. Jadi makanya untuk biar bertahap kita jual 10%, misalnya 10% kita jual, nanti naik lagi 10% kita jual, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Sido, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi yang sangat berisiko ya. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman gunakan uang dingin atau menabung 10% atau 20% dari pendapatan bulanan teman-teman yang itu tidak dipakai untuk biaya sehari-hari. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.